Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kalau lemes saya ikut lemes. Saya ditutup ya. Ada semangat bisa suka. Iya ini kayaknya kurang semangat ya Mas Ketum ya. Coba saya mau lihat senyumannya dulu nih. Senyum dulu. Mungkin kalau saya sapa agak Apa sih? Balik lagi, sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari jurnalis, wartawan semuanya yang berkenan hadir di sore hari ini. Seperti yang tadi dibilang, acara hari ini adalah Ayo Login PSI. Seperti yang pernah saya bilang di pidato, kami ingin berpolitik secara gembira, move on dari berpolitik cara lama tanpa ada mencela orang lain, merendahkan orang lain. Oleh karena itu, dengan hanya 13.000 ya tadi ya? Iya, betul. Nah, 13.000 teman-teman yang bergabung di PSI, sekali lagi selamat datang. Dan kita harus berpolitik dengan bergembira. Bang Ade Armando, politiklah dengan bergembira Bang Ade. Tapi udah lumayan lah. Dan saya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di PSI. Semoga dengan darah baru di PSI kita bisa menyebarkan politik gembira, politik yang senang, tidak menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Nah, kalau tadi yang pengen berpolitik dengan bergembira, atau yang berencana pengen masuk ke politik tapi kok masih takut-takut, ayo semuanya bisa login ke PSI. Saya kira itu aja. Mantap sekali. Ayo login ke PSI, Mas Ketum. Ini ada beberapa dua orang yang memang dia benar-benar baru login ke PSI setelah Mas Ketum bergabung. Namanya Mas Andri Rizky Putra. Ada? Boleh berdiri mungkin? Mas Andri Rizky Putra ini seorang lulusan Fakultas Hukum UI. Dia mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa yang menyediakan kelas-kelas gratis untuk anak-anak yang putus sekolah. Oh, belum datang. Oke, baik. Kita move ke yang udah datang aja. Jadi ini ada anak muda. Dulunya anak magang PSI. Karena bro ketumnya Kaisang, dia langsung login. Kita panggil ya. Ada Sis Ashley. Silakan Sis Ashley. Satu lagi, ini ada Bro Pedro Purnama Kalangi, seorang mantan komisioner KPU yang memutuskan mundur dari KPU untuk bergabung di PSI dan menjadi luar biasa memang ya. Boleh saya kasih kesempatan ke Sis Ashley dulu, yang paling muda, usianya masih 17 tahun, tanpa paksaan dia masuk ke PSI. Kita dengarkan ya Sis, silakan. Jadi pertama-tama aku tuh pernah dengar tentang PSI itu sebenarnya dari billboard gitu sih. Jadi dulu tuh setiap kali aku menuju sekolah ada pokoknya ada banyak nih billboard Grace. Dan aku tuh lumayan tertarik gitu kok ternyata ada partai di Indonesia yang ketumnya tuh perempuan, Chinese Indonesian, dan Kristen, triple minority, dan itu sebuah sesuatu yang sangat rare gitu di Indonesia. Dan selain itu aku juga merasa bahwa PSI itu unik di politik Indonesia karena mereka tuh sangat memprioritaskan youth involvement in politics.
itulah sesuatu yang menurut saya rare karena di partai-partai lain atau di just anywhere else, menurut saya belum ada that priority, and also a lot of political parties outside there, mereka tuh belum benar-benar menggunakan youth's voice as something that's really important, and only use them as a to better their image. Jadi di sini aku belajar banyak banget. Sebagai anak magang, kita tuh benar-benar di-involve banget ya di inner workingsnya PSI, diajak ke rapat, terus dikasih ngobrol dengan a lot of the seniors di sini yang benar-benar udah berpengalaman banyak di politik. Terus di sini aku merasa bahwa kayak nggak ada boundaries banget sama antara anak muda dan senior-senior di sini. Kita tuh benar-benar dikasih kesempatan untuk bertanya-tanya. Salah satu momen yang saya ingat sampai hari ini tuh saat aku lagi di atas, tiba-tiba datang ada Bro Christian Widodo, dan aku tuh udah lama punya pertanyaan, kenapa sih di Indonesia anak-anak yang misalnya udah kuliah di luar ngambil pre-med itu nggak bisa lanjutin atau langsung praktek di sini. That's something that I was always curious about, and gampang banget dia tuh langsung ceritain, oh ini prosesnya, ini kenapa, ini alasannya kenapa, ilmu-ilmu yang diajarin di luar negeri itu nggak langsung bisa diajar di sini. Dan there's a lot of experiences like that in which menurut saya sebagai anak muda, it's such a great opportunity and advantage to be able to be exposed to such information and also opportunity like this. Jadi ya, menurut saya PSI has been a really really good opportunity for me. And with Bro Kaisang joining, menurut saya this is like a breath of fresh air, soalnya di antara all the political parties di Indonesia kan ketum-ketumnya generally udah lumayan tua-tua. And he's just a breath of fresh air. Yeah, and he brings good energy. And yeah, I have good things to say about this political party. There's nothing bad. It's my second home setelah magang for 2 months. It's been a good experience. Terima kasih. Ini benar-benar testimoni dari hati. Jadi connected sama Bro Kaisang langsung ya sis ya. Main join langsung ke PSI ya sis ya. Berpolitik dengan ceria, gembira, dan chill. Nah silakan nih Bro Pedro, kita mau dengar testimoni sedikit dari hatinya. Durasinya banyak kan? Oh sedikit aja, lo salah ya. Silakan Bro, ini dari hati. Oh, siap. Silakan Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Mungkin saya mulai testimoninya tarik agak jauh dari semenjak saya kuliah. Mungkin Bro Ketum, Bro Ketum. Jadi saya kuliah di kampus Trisakti. Saya kuliah ambil jurusan studi pembangunan tahun 2000. Nah kebetulan saya waktu itu masuk, itu saya sangat tertarik dengan keadaan perpolitikan saat itu, yaitu adalah pergolakan reformasi. Dari situ saya bernazar atau berikrar dalam hati, kalau misalnya reformasi itu dimulai di kampus Trisakti, ya insya Allah mungkin akan diselesaikan proses reformasi itu oleh lulusannya. Jadi dari semenjak lulus kuliah itu saya berikrar mencari jalur untuk pelayanan publik, untuk memperbaiki pemerintahan dan memperbaiki bangsa. Masuk dari setelah selesai lulus kuliah, profesi yang saya ambil langsung jurnalis. Saya 2 tahun di Harian Rakyat Merdeka, kemudian masuk 11 tahun di TV One. Saya terakhir jabatan di TV One sebagai koordinator liputan. Kemudian saya lanjut ke KPU Kota Bekasi dan sekarang lanjut ke PSI. Konsepnya tetap sama. Kalau dulu saya berpikir kita bisa memperbaiki publik atau kebijakan publik itu melalui tulisan, terus kemudian melalui berita, tapi ternyata tidak cukup. Kemudian saya masuk ke KPU. KPU itu
kalau saya menggambarkan seperti bidan ataupun seperti rumah sakit bagi rumah bersalin bagi calon wakil rakyat dan calon kepala daerah. Tapi ternyata itu juga belum cukup. Akhirnya ada kesempatan, terus saya juga melihat potensi menarik PSI dan juga PSI tidak seperti ini ya, berpihak kepada yang muda, tapi ternyata ketua umum ataupun jajarannya tidak juga muda. Nah, saya lihat PSI ini komitmen dan konsisten dengan konsepnya mengusung yang muda. Karena itu menurut saya akan menjadi lebih baik kalau saya bergabung bersama rumah. Saya menganggap ini rumah karena semua isinya keluarga untuk berjuang dan berkomitmen terhadap perbaikan bangsa. Dan yang pasti dengan muda kita dan dengan semangat kita yang muda, mungkin perubahan itu bisa terjadi. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Bro Pedro sekali lagi ya. Gus dan Bro, terima kasih tepuk tangannya. Bro Pedro ini adalah mantan komisioner KPUD Bekasi ya. Bro, tadi itu walaupun nggak muda tapi jiwanya tetap muda Bro. Ya Bro ya? Oh masih muda, siap. Ada satu lagi nih Sis dan Bro, namanya Bro Markus. Bro Markus Huta Barat dari Tarutung, usianya masih 19 tahun. Oke. Dan Bro Tarutung ini baru banget dapat KTA dan dia ini orang desa. Itu yang harus di-highlight ya Bro ya, seperti itu ya Bro. Jadi Bro dan Sis nggak hanya orang kota saja, tapi orang desa pun bisa login ke PSI sekarang juga. Silakan Bro, mungkin bisa kasih sedikit. Dari desa tapi semangatnya luar biasa nih Bro. Lumayan buruk nih. Wah, turun gunung tuh. Iya, karena di depan media juga ngomongnya. Horas. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Aku PSI 2024. Menang, pasti menang. Baru join udah tahu ya. Aduh, hebat. Jadi aku kenal PSI dari Pinang Irma Huta Barat. Seorang aktivis yang kita banggakan ya. Dan saya ikut membantu juga Bro Kevin Ibrahim Suryo dalam kegiatannya di Bekasi Depok, dan kenal dengan orang-orang Bekasi, orang Sisera, Bro Ivan, dan banyak lagi juga bisa disebut. Bro Berli, kita juga lagi. Yang bikin saya senang satu hari ini, tadi pagi dapat KTA dari PSI, dan makin bikin semangat dalam PSI ini, ketumnya ternyata Bro Kaisang. Dan tak lain anak ajar baik ya, dan jarang-jarang bisa jumpa ini. Untuk Aspri kedepannya, untuk para yang maju untuk parlemen, semoga bisa duduk. PSI menang di 2024. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Aku PSI 2024. Menang, pasti menang. Horas. Halo, ya. Oke, satu orang lagi. Ini anak muda yang sudah login ke PSI. Namanya Sis Zebi Magnolia Fawaz. Silakan Sis. Sis Zebi ini adalah mantan ex Jakarta 48. Gak ada kursi Sis, gak apa-apa Sis. Kita anak muda, energi masih banyak. Energi masih banyak, bisa berdiri sebenarnya. Iya, tenang. Di sini kita sama kita nggak rebutan. Nah, kita nggak rebutan kursi di PSI Sis. Biar Kalau saya lebih suka berdiri nih Sis. Aduh, energinya kebanyakan. Silakan Sis Debbie. Oh iya. Agak tiba-tiba ya. Tapi halo teman-teman semua. Hai. Semangat semangat ya. Halo, aku Zebi. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman banyak yang ngeliat udah lama aku masuk PSI sebenarnya sama kayak Ashley. Aku juga masuknya dulu sebagai anak magang. Terus sebenarnya dulu emang sempat di dunia entertainment di JKT48 generasi ketiga. Di saat itu aku emang
tertarik banget, terus suka interaksi sama lingkungan baru dan juga ketemu sama orang-orang baru gitu. Terus aku melihat, oh PSI kayaknya pas masa aku kuliah, kok keren banget ya gitu. Anak-anak muda punya gagasan, terus kalau misalnya aku nongkrong sama temen-temen nih di coffee shop atau di mana, kayaknya udah pada capek gitu ngomongin politik Indonesia gitu. Cuman yang selalu diomongin itu selalu PSI. Karena PSI kayaknya, ini loh PSI anti korupsi, masih ada partai yang peduli sama nilai-nilai kayak gitu. Terus akhirnya aku mulai magang kan, terus aku kaget karena aku pikir, kalau di partai-partai kan kayaknya formal banget ya. Kayak ke ruang rapat mungkin aku harus izin dulu atau kayak siap ketua gitu. Tapi kalau di PSI sendiri aku merasa egaliter banget. Karena orang-orang tuh benar-benar accepting, kayak yang katanya Ashley juga tadi bilang, di sini aku bisa ngasih tahu apa sih yang sebenarnya aku passionate banget, apa sih yang pengen aku ikutin, dan juga aku tuh suka banget sama bidang lingkungan. Jadi sebelum aku masuk ke PSI juga, sebelumnya aku sama teman-teman ngajar tentang isu lingkungan di NGO di Cilincing. Terus tahu-tahu di PSI, ternyata ada juga ahli lingkungan, ada Bro Gorba. Di situ aku dipandu banget diajarin. Kalau misalnya ternyata di partai, ada kok partai yang peduli lingkungan, kebijakan lingkungan, peduli sama isu anak muda. Nah di situ aku makin meyakinkan diri. Terus sekarang, insya Allah, dan sekarang udah ada DCS, aku juga maju sebagai bacalek di DKI Jakarta 2 di DPRD, dan aku yakin ada Bro Kaisang juga baru masuk. Teman-temanku juga makin kaget lagi sekarang. Siap, aku kan suka ditanyain ya, yakin masuk partai masih umur 23 tahun gitu. Terus yakin masuk PSI, tapi mereka ngeliat ada Bro Kaisang, ini kayaknya emang tandanya kalau misalnya ini partainya anak muda. Jadi aku seneng banget sih sekarang akhirnya ada yang lebih nyambung lagi juga buat diajak ngobrol. Terima kasih juga. Mohon ya Bro Dansis. Tapi kayaknya Bro Kaisang kan suka nge-share meme ya di Twitter. Kayaknya akhirnya aku bisa ngirim nih TikTok, karena selama ini kayaknya untung ada yang nyambung juga seumuran kan. Makasih ya. Terima kasih. Tangan dulu buat Sis Lady. Jadi ini sis benar-benar politik move on. Ya, seperti yang dibilang sama Bro Kaisang, kita move on. Sis Lady ini sudah login ya sis dan bro. Jadi tadi adalah testimoni dari hati banget ya sis ya. Makanya udah pakai baju login. Jadi udah login. Nah, terakhir nih agenda kita adalah memakaikan baju ke yang baru login ke PSI. Ada Ashley, ada Bro Pedro, sama Bro Markus. Kita pakaikan ke Sis Ashley. Masyarakat mandiri. Cocok. Kalau politik anak muda, partai anak muda nggak pakai basa-basi. Cocok. Pakai. Bisa pakai sendiri gitu. Mandiri. Mungkin boleh berdiri, kita foto bersama. Nah, sah. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Kita tepuk tangan, ada energi baru kembali di PSI. Banyak. Mana kanan kiri kanan. Oke, sip. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Tangan dong. Wih. Oke. Nanti deh 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hari ini. 3, 2, 1. Oke. Mawar nama sebenarnya. Mantap.